Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Afsari Suwanda dengan NPM 240820100048. Baik, perkenalkan nama saya Fathil Abrizalai dengan NPM 2408201084. Ya, mungkin pada video kali ini kami akan melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang telah kami lakukan untuk sistem manajemen jaringan SOHO kami. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi pertama-tama yang ingin coba saya tunjukkan adalah konfigurasi NAT-nya dulu. Untuk konfigurasi yang NAT pertama, itu untuk supaya PC-PC klien bisa mendapatkan jaringan. Dengan cara kita atur chain-nya itu menjadi source NAT, lalu untuk out interface-nya itu Ether 1. Ya, ini untuk memasukkan internetnya. Lalu untuk di action-nya itu mesh query, dan itu yang pertama untuk net rule yang pertama. Lalu masuk ke web proxy. Jadi untuk mengatur web proxy itu kita bisa masuk ke menu IP, lalu masuk ke web proxy, lalu kita enable kan si web proxy-nya dan masukkan portnya itu 8080, dan untuk mengblok websitenya itu kita masuk ke menu akses ini dan kita masukkan website yang ingin kita blokir di destination hostnya. Oke, jadi setelah itu tidak cukup di situ, kita perlu mengatur NAT-nya juga untuk destination-nya. Jadi chain-nya destination net untuk protokolnya TCP dan destination port-nya itu 80. 80 ini maksudnya itu HTTP. Lalu untuk interface-nya itu di Ether 2 yang dimana itu nanti akan digunakan untuk PC-PC klien, dan nanti action-nya itu nge-redirect, dan redirect-nya itu ke 8080 tadi. Oke. Untuk percobaannya kita coba dengan masuk ke VM Windows-nya dan kita cek apakah terblokir. Nah, ini sudah terblokir, error forbidden, jadi tidak bisa diakses. Lalu kemudian untuk firewall, kita masuk ke filter rules dan tambahkan untuk nanti kalau misalnya ingin mengatur filter rules-nya. Lalu di tab general ini chain-nya tuh forward, dan oh ya, ini kita masukkan destination address list-nya di mana itu di sini. Jadi kita bisa masukkan situs mana yang ingin kita blok, lalu kita berikan nama. Nah, setelah itu kita atur di sini, dan protokolnya tetap memakai TCP, dan untuk destination cuma 3 alias digunakan untuk HTTPS, dan untuk action-nya kita buat drop. Nah, ini itu nanti akan membuat si detik block ini tidak dapat diakses. Kita bisa coba. Nah, ini lama ya muternya. Coba kita nonaktifkan, disable. Oh, atau kita atur langsung time-nya. Jadi misalnya kan sekarang 2333. Kita coba 2334 untuk awal mulainya dan berakhirnya di 2335. Kita tes dulu, apply. Oke. Nah, ini kan inactive time, jadi harusnya si detik.com-nya bisa diakses. Sebelum waktunya. Nah, bisa diakses kan? Karena belum masuk ke waktunya. Sekarang kita coba tunggu sampai 2334 untuk mengecek. Nah, ini bisa diakses karena tadi inactive kan masih kan. Ini harus ditunggu sampai 2334. Nah, ini sudah 2334, kita tes lagi detik.com. Dan harusnya di Winbox-nya itu nah, sudah tidak inaktif seperti tadi. Ini berarti filter rules-nya nyala. Kita tes. Nah, maka akan loading terus-terusan sampai waktu yang kita tentukan, yaitu adalah 2335.
Nah, seperti itu. Sekarang sudah 2335. Nah, maka dia akan inaktif lagi dan harusnya website detik.com tadi dapat diakses dengan benar atau ya dengan lancar. Oh, masih apa ya, inaktif. Nah, bisa. Oke, untuk selanjutnya yang itu pengaturan IP DHCP. Di sini untuk pengaturan IP DHCP yang itu pertama kita bakal ke address. Di sini kita new dan kita masukkan interface itu header 2 ya teman-teman di sini. Itu header 2 dan masukkan IP-nya berapa. Di sini saya menggunakan IP 198.168.10.1. Di sini untuk IP header 2-nya untuk dari switch ke client. Kemudian setelah sudah masukkan di situ, kita langsung masuk ke DHCP server di sini. Nah, di sini kita bakal ke DHCP setup ya teman-teman. DHCP setup atur ini header 2. Nah, itu otomatis bakal ada 10.0. Untuk next-nya ada 10.1 dan harusnya di sini karena di sini sudah ada, kalau belum ada itu bakal ada rentan IP yang bisa dipakai oleh perangkat-perangkat yang terkoneksi ke jaringan. Di sini saya sudah melakukan DHCP di sini. Dan kita lihat di sini di Leses. Nah, ini ada 3 klien yang terhubung ke pada switch atau jaringan di situ. Makanya internal network di yang kita atur di sini ada IP-nya 25, 253, 24. Di sini ada keterangan D. Di sini adalah dinamik atau ya dari DHCP langsung yang memberikan. Oke, mungkin itu kita bisa mengujinya atau mengetesnya. Di sini kita bisa cek coba ya teman. Di config. Nah, di sini bisa kita lihat ada 198.10.254 untuk IP-nya. Kemudian yang di sini untuk yang klien 2. Nah, di sini keluar ya teman-teman untuk IP klien 2-nya itu di 10.253. Oke, mungkin itu dari IP dari konfigurasi DHCP. Oke, pada tahap yang terakhir itu adalah bandwidth management teman-teman. Di sini bisa kita lihat bandwidth management yang seperti saya sudah jelaskan pada itu. Bandwidth management itu ada di quest ini. Nah, di sini kita sudah mengatur dari klien 1, 2 dan 3. Sini untuk targetnya harus diisi ya teman-teman. Klien mana dan apa. Sini untuk melihat targetnya ini karena DHCP itu bisa kita ke DHCP server ke Leses ini. Di sini ada yang aktif itu si ini yang 2541 klien satunya teman-teman. Sini yang menjadi target kita. Sini si 254 dengan uploadnya itu limit dan download itu di 10. Bisa kita langsung saja masuk ke virtual mesinnya. Di sini kita bisa masuk, kita tulis speed test. Masuk ke tab speed test terlebih dahulu. Bisa di sini tadi ada mungkin ada trouble di situ tadi web yang biasa kita pakai. Kita pakai web kedua di sini untuk mengecek. Sini bisa kita lihat 98 9 sini mentok di 9 teman-teman. Nah, di 9,5 Mbps mungkin kita coba lagi ya teman-teman. Kita coba lagi di sini. Kita lihat. Oke. Sini dia bakal mentok di 9-9an semua, 9 lah paling mentok itu karena max limitnya itu ada di 10 ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini ini berhasil untuk pengaturan bandwidth jaringannya.
Mungkin itu saja untuk pengaturan bandwidth manajemen. Uh, karena dari itu pengujian kami sudah semuanya teman-teman yang udah kami lakukan dari awal, yaitu pelakuan DHCP server, NAT, kemudian web proxy, kemudian firewall, scheduling, dan yang terakhir manajemen bandwidth. Yang bisa itu adalah untuk sistem manajemen jaringan SOHO. Mungkin dari kami berdua kami cukupkan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.